Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan membaca kitab Habakuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-20. Agak panjang tapi ya kita ikuti saja. Ayat 6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan bangkit dan dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuaian pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Saudaraku, dalam pembacaan ini Tuhan menunjukkan pada Habakuk alasan mengapa penghakiman Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Jangan salah mengerti, saudara. Sekali lagi kita harus diingatkan bahwa Tuhan menghukum karena kasih dan kebenaran. Ya, dalam hal ini kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar marah dan juga menghukum. Tuhan ingin mengkomunikasikan pada umat perjanjiannya bahwa dia juga Tuhan. Dia mengasihi bangsa-bangsa yang lain dan menginginkan agar bangsa-bangsa lain pun mengenal Tuhan lewat umat perjanjiannya. Tapi saudara yang sangat disayangkan yang Tuhan dapati bahwa bangsa pilihan itu melakukan kesalahan dengan hidup dalam standar bangsa yang lain dan bukan standar daripada Tuhan sendiri. Nah, standar apa? Mereka menyembah berhala sama seperti bangsa lain. Mereka melakukan kekerasan sama seperti bangsa lain. Sampai kalau saudara baca dari ayatnya yang ke-7, 8, dan seterusnya, saudara akan menemukan paling tidak ada 5 dosa atau kesalahan dari bangsa-bangsa lain yang juga diadopsi oleh orang Israel atau umat perjanjian. Kelima hal tersebut adalah ambisi ego yang sangat tinggi. Mereka angkuh. Tapi juga yang kedua adalah mereka tamak. Dengan itu penuh dengan hawa nafsu, keserakahan menguasai mereka. Makanya mereka menjara, mengambil, dan seterusnya. Yang ketiga adalah eksploitasi manusia. Perbudakan, perhambaan, nyawa manusia tidak dianggap berharga. Dengan mudahnya kita merendahkan manusia ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah kemabukan dan kekerasan, violence, ya itu kekerasan yang sangat
Kekerasan tidak pernah menjadi jawaban. Makanya yang kelima adalah penyembahan berhala. Ya, jadi ada 5 dosa besar yang itu datang dari bangsa lain yang diambil juga oleh bangsa Israel. Yang membuat Tuhan berkata, gimana saya mau memakai bangsa ini, umatku ini, untuk menjadi jawaban buat mereka. Sebab Tuhan berkata begini, Tuhan punya maksud adalah lewat bangsa Israel, pengenalan akan Allah terjadi pada bangsa-bangsa. Ayat 14 berkata buat kita, sebab bumi ini akan penuh dengan pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi lautan. Tuhan mau semua orang datang pada pengenalan akan Allah dan mengenal kemuliaan. Ya, Artinya amin. Tuhan mau bangsa-bangsa hidup dalam kualitas Tuhan. Ya, Tapi tentu Tuhan berharap umat perjanjiannya yang lebih dahulu hidup dalam kualitas kemuliaan Tuhan ini. Sampai kemuliaan berbicara kualitas. Mereka hidup dalam kualitas hidup Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa pun dapat mengenal pribadi Allah. Kemudian hidup dalam kualitas yang Tuhan inginkan. saudaraku, Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan berhala manapun atau apapun juga. Tuhan terlalu besar, saudaraku. Terlalu luar biasa, terlalu dahsyat. Berhala itu hanyalah buatan tangan manusia. Apa sebenarnya berhala itu dalam kehidupan kita? Saudaraku, berhala itu adalah sebuah penilaian yang kita bangun dalam pemikiran kita, di mana dalam penilaian kita itu ada yang utama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya, saudaraku, berhala-berhala bisa pekerjaan bisa jadi berhala kita. Hobi juga, fashion bisa jadi berhala, atau manusia juga bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, kita mesti mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi umat. Dan Dia mau supaya kita datang kepadanya. Dia adalah yang utama dalam kehidupan ini. Ayat atau pasal 2 ditutup dengan ayat ini. Tapi Tuhan berdiam dalam bait-Nya. Tuhan gak sama dengan buatan tangan manusia. Ada orang berkata kepada kayu, ayo bangkitlah buat sesuatu. Tidak mungkin. Biar dia bersalut emas, biar dia mahal. Dia nggak bisa bikin apa-apa. Gak ada roh di dalamnya. Tapi Tuhan kita adalah roh yang hidup. Amin. Dia menjadikan segala sesuatu. Dia layak disembah. Dan kita berkata, dia ada di bait-Nya. Dan bait-Nya adalah siapa? Kita semua adalah bait-Nya. Tempat di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Dia ingin menyatakan banyak hal dari dirinya lewat bait-Nya. Yang adalah kita semua ini. Saudara, tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus. Tempat kediaman Tuhan. Amen. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.